Lebaran tidak bisa mudik. Aku dikucilkan keluargaku. Padahal ini alasanku. Halo Bunda. Semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa like, komen dan subscribe channel ini ya. Selamat menonton. Aku, Dinda, tidak pernah menyangka bahwa hidup di kota besar akan seberat ini. Sejak kecil, aku tumbuh di sebuah desa kecil yang jauh dari hiruk-pikuk metropolitan. Aku terbiasa dengan suasana hangat keluarga, dengan suara ayam berkokok di pagi hari dan sapaan ramah para tetangga setiap kali melewati jalanan kampung. Namun, hidup tidak selalu bisa berjalan sesuai keinginan. Aku menyadari bahwa jika aku ingin mengubah nasib, aku harus keluar dari zona nyaman. Maka, setelah lulus kuliah, aku memutuskan untuk merantau dan mencari pekerjaan di kota besar, meskipun harus meninggalkan orang tua dan adik-adikku. Perjalanan mencari pekerjaan tidak mudah. Aku menghabiskan bulan-bulan pertama setelah kelulusan dengan melamar ke berbagai perusahaan. Berkali-kali aku menghadiri wawancara, menunggu jawaban, dan seringkali harus menerima kenyataan pahit bahwa aku tidak lolos seleksi. Aku bahkan hampir menyerah dan berpikir untuk pulang saja ke kampung, kembali hidup dengan cara yang lebih sederhana. Namun, aku tahu jika aku pulang tanpa hasil, aku hanya akan menambah beban keluarga. Ayahku hanyalah seorang buruh tani, dan ibu sesekali bekerja sebagai penjahit. Penghasilan mereka tidak cukup untuk membiayai pendidikan adik-adikku yang masih sekolah. Aku harus bertahan. Akhirnya, setelah berbulan-bulan berjuang, aku diterima bekerja di sebuah perusahaan di kota besar. Gajinya memang tidak seberapa, tapi cukup untuk bertahan hidup dan menyisihkan sedikit untuk dikirim ke kampung. Rasanya seperti mimpi yang menjadi kenyataan. Aku bisa membantu keluargaku, bisa sedikit meringankan beban ayah dan ibu. Namun, bekerja di kota besar ternyata lebih melelahkan daripada yang kubayangkan. Pagi-pagi sekali aku harus bangun, berdesakan di transportasi umum, bekerja seharian dengan tuntutan yang tinggi, lalu pulang dalam keadaan lelah. Kehidupan di kota pun jauh berbeda dari kampung halamanku. Di sini, semua orang sibuk dengan urusan masing-masing. Tidak ada tetangga yang saling mengenal. Tidak ada suara tawa anak-anak berlarian di halaman rumah. Aku tinggal di sebuah kamar kos kecil yang hanya cukup untuk tempat tidur, lemari, dan meja kerja seadanya. Kadang aku merasa kesepian, rindu dengan rumah dan masakan ibu. Namun, setiap kali aku mengingat alasan mengapa aku ada di sini, aku menguatkan hati. Aku harus bertahan demi masa depan yang lebih baik. Setiap bulan, aku menyisihkan sebagian gajiku untuk dikirim ke kampung. Tidak banyak, tapi cukup untuk membantu biaya sekolah adik-adikku. Setiap kali mengirim uang, aku merasa lega karena bisa membalas sedikit kebaikan orang tuaku. Namun, di sisi lain, aku juga harus berhemat. Aku tidak bisa sering makan enak, tidak bisa membeli barang-barang yang sebenarnya kuinginkan. Semua harus dipertimbangkan demi masa depan. Hari-hari berlalu dengan cepat. Aku mulai terbiasa dengan ritme kehidupan di kota, meskipun kelelahan menjadi teman sehari-hari. Aku berusaha meyakinkan diri bahwa semua ini akan sepadan nantinya. Namun, semakin dekat dengan hari raya, aku mulai merasa resah. Aku tahu bahwa keluargaku pasti berharap aku pulang untuk merayakan Lebaran bersama mereka. Aku sendiri juga ingin sekali pulang, ingin merasakan kembali suasana hangat rumah, duduk bersama ayah, ibu, dan adik-adikku, menikmati hidangan khas Lebaran seperti opor ayam dan ketupat buatan ibu. Tapi di satu sisi, aku tahu bahwa keadaannya tidak semudah itu. Aku masih karyawan baru di perusahaan ini. Aku belum punya hak untuk mengambil cuti panjang. Jarak antara kota tempatku bekerja dan kampung halamanku terlalu jauh. Perjalanan saja memakan waktu 10 jam. Jika aku hanya mendapat 1 hari libur, maka seluruh waktuku hanya akan habis di perjalanan. Dan aku tidak akan sempat merasakan kebersamaan dengan keluarga. Aku mulai berpikir, apa yang harus kulakukan? Aku ingin pulang, tapi aku juga tidak bisa mengorbankan pekerjaanku. Dari jauh, aku bisa membayangkan betapa kecewanya ibu dan ayah jika aku mengatakan bahwa aku tidak bisa pulang. Aku tahu betul betapa berharganya momen Lebaran bagi mereka. Setiap tahun, sejak aku kecil,
Keluarga kami selalu berkumpul di rumah nenek, merayakan hari kemenangan dengan penuh kebahagiaan. Namun, tahun ini mungkin aku harus membuat keputusan yang tidak mereka harapkan. Dan aku takut, ketika aku akhirnya memberitahu mereka, mereka tidak akan mengerti alasan di balik keputusanku. Ramadan telah berjalan lebih dari setengah bulan, dan suasana menjelang Lebaran mulai terasa di mana-mana. Setiap kali aku berangkat kerja, aku melihat toko-toko yang mulai memasang dekorasi khas Idul Fitri. Mal-mal di kota ini mulai ramai dengan orang-orang yang berburu baju baru dan kue-kue kering untuk menyambut hari raya. Bahkan di kantorku, beberapa rekan kerja sudah mulai membicarakan rencana mudik mereka dengan antusias. Aku udah beli tiket dari jauh-jauh hari. Harga tiket sekarang mahal banget kalau dadakan, kata salah satu rekan kerjaku saat jam istirahat. Sama, aku juga. Aku sengaja cuti seminggu biar puas di kampung, timpal yang lain. Aku hanya tersenyum kecil dan mengangguk tanpa banyak bicara. Aku iri dengan mereka yang bisa pulang dan bertemu keluarga. Aku ingin merasakan euforia yang sama, ikut merancang perjalanan pulang, membayangkan bagaimana rasanya disambut dengan pelukan hangat ibu di depan rumah. Namun, aku sadar bahwa aku tidak memiliki kemewahan seperti itu. Aku baru bekerja kurang dari 1 tahun, dan aturan perusahaan sangat ketat soal cuti panjang bagi karyawan baru. Di rumah, ibu dan ayah juga semakin sering membicarakan Lebaran. Setiap kali aku menelepon mereka, topiknya tidak pernah jauh dari pertanyaan, "Kapan pulang? Kakak pulang kapan? Nanti kita buat rendang sama opor ayam." Suara adikku terdengar bersemangat di telepon. "Jangan sampai nggak pulang ya, Nak. Lebaran tahun ini kita kumpul di rumah nenek. Semua keluarga besar akan datang," kata ibu. Aku terdiam sejenak. Aku ingin sekali pulang, ingin sekali ikut dalam kebersamaan itu. Tapi aku tahu aku harus memberitahu mereka kenyataan secepatnya. "Bu, kayaknya tahun ini Dinda nggak bisa pulang." Hening. Tidak ada jawaban selama beberapa detik. Aku bisa membayangkan ekspresi ibu yang berubah seketika. Dari yang awalnya berbinar penuh harapan menjadi kecewa dan sedih. "Kenapa nggak bisa, Nak? Masa cuma Lebaran sehari saja nggak bisa? Sepupu-sepupumu juga kerja di kota, tapi mereka tetap pulang." Suara ibu terdengar melemah. Aku menarik napas panjang. Aku tahu perbandingan dengan sepupu-sepupuku pasti akan muncul. Mereka memang bekerja di kota yang berbeda-beda, tapi mungkin kondisi pekerjaan mereka lebih fleksibel. Atau mungkin mereka bisa mengambil cuti lebih lama karena sudah bekerja lebih dulu dibanding aku. "Bu, Dinda hanya dapat 1 hari libur di hari Lebaran. Perjalanan pulang saja 10 jam. Kalau Dinda pulang, nanti malah habis di jalan dan gak sempat kumpul sama keluarga. Belum lagi harus balik lagi ke kota besoknya untuk kerja." Ibu tidak langsung menjawab. Aku tahu beliau sedang mencoba memahami situasiku, tapi tetap sulit baginya untuk menerima. "Tapi semua orang juga kerja, Nak. Mereka tetap bisa pulang. Apa memang pekerjaanmu lebih penting daripada keluarga?" Pernyataan itu menohok hatiku. Aku tidak ingin membandingkan siapa yang lebih peduli pada keluarga, tapi rasanya tidak adil jika mereka berpikir bahwa aku sengaja memilih pekerjaan daripada pulang ke rumah. Aku bekerja keras juga demi mereka, demi bisa membantu ekonomi keluarga di kampung. Tapi di mata mereka, ketidakhadiranku saat Lebaran lebih berarti daripada segala hal lain yang sudah kulakukan. "Bukan begitu, Bu. Dinda juga ingin pulang, tapi situasinya nggak memungkinkan. Kalau Dinda tetap maksa mudik, nanti malah capek di jalan dan nggak bisa menikmati waktu bersama keluarga. Jadi capek lebih penting daripada ketemu orang tua." Suara ibu meninggi sedikit. Hatiku semakin nyeri. Aku tahu beliau tidak bermaksud jahat, tapi ucapan itu membuatku merasa bersalah. Seolah-olah aku adalah anak yang tidak tahu prioritas. Padahal aku hanya ingin menjaga pekerjaanku yang baru aku mulai. Di belakang, aku mendengar suara ayah ikut bicara. Suaranya lebih dingin daripada biasanya. "Ya sudahlah, Bu. Kalau dia memang lebih milih kerja, biarkan saja. Mungkin sudah beda prioritas sekarang," katanya singkat. Aku tercekat. Hatiku seperti diremas mendengar kalimat itu. Aku ingin membantah, ingin menjelaskan lagi bahwa aku bukan memilih pekerjaan karena tidak peduli, tapi karena aku juga harus bertanggung jawab atas masa depanku dan keluarga. Namun, aku tahu bahwa percuma.
Mereka sudah terlanjur kecewa. Percakapan itu berakhir tanpa penyelesaian. Setelah menutup telepon, aku hanya bisa menatap layar ponselku dengan perasaan kacau. Aku merasa seperti anak yang durhaka, yang lebih memilih dunia luar daripada keluarga sendiri. Aku tahu aku harus tetap bekerja, tetap menjalani hidupku di kota ini, tapi untuk pertama kalinya aku merasa seolah tidak punya rumah untuk kembali. Setelah percakapan yang menyakitkan dengan ibu dan ayah, pikiranku tidak bisa tenang. Aku ingin mencari cara agar bisa pulang, meskipun hanya sebentar. Setiap hari, aku terus memikirkan solusi. Mungkin aku bisa meminta cuti tambahan? Mungkin aku bisa mengusahakan perjalanan yang lebih cepat? Berbagai kemungkinan berputar di kepalaku, meskipun aku tahu jawabannya tidak akan semudah itu. Di kantor, suasana semakin sibuk menjelang Lebaran. Banyak pekerjaan yang harus diselesaikan sebelum libur hari raya, dan aku merasa semakin terhimpit oleh beban tugas yang menumpuk. Aku adalah karyawan baru, belum genap setahun bekerja di sini, dan aku masih berusaha membuktikan kemampuanku. Jika aku terlalu banyak menuntut, bisa saja aku dianggap tidak serius dalam pekerjaanku. Namun, aku juga tidak bisa mengabaikan keluargaku begitu saja. Akhirnya, aku memberanikan diri untuk berbicara dengan atasanku. Saat jam makan siang, aku mengetuk pintu ruangannya dengan hati berdebar. "Permisi, Pak. Boleh saya bicara sebentar?" tanyaku dengan hati-hati. Atasanku, Pak Anton, menoleh dan memberiku isyarat untuk masuk. Aku duduk di hadapannya, mencoba menenangkan diriku sendiri sebelum mengutarakan maksud kedatanganku. "Begini, Pak. Saya ingin mengajukan cuti tambahan saat Lebaran. Saya tahu perusahaan hanya memberi libur 1 hari, tapi saya ingin meminta izin tambahan 1 atau 2 hari agar bisa mudik ke kampung," ujarku dengan suara penuh harap. Pak Anton mengangkat alisnya. Dia menatapku sejenak sebelum menarik napas panjang. "Dinda, saya paham kamu ingin pulang ke kampung, tapi kamu juga tahu sendiri bagaimana situasinya di kantor, kan? Kita sedang sibuk-sibuknya menjelang tutup bulan. Banyak pekerjaan yang harus diselesaikan. Dan kamu masih karyawan baru, belum ada setahun. Kebijakan perusahaan memang seperti itu. Cuti tambahan belum bisa diberikan kecuali dalam keadaan darurat," katanya dengan nada tegas. Aku menggigit bibir bawahku, mencoba mencari kata-kata yang tepat untuk membela diri. "Tapi, Pak, perjalanan ke kampung saya membutuhkan waktu 10 jam sekali jalan. Jika hanya libur 1 hari, saya tidak akan punya waktu sama sekali untuk berkumpul dengan keluarga." Aku mencoba bernegosiasi. Pak Anton menggeleng. "Saya mengerti, tapi coba pikirkan dari sudut pandang perusahaan. Banyak karyawan lain yang juga ingin cuti panjang, tapi kita tidak bisa mengabulkan semuanya. Kalau kamu diberikan cuti tambahan, nanti yang lain juga akan meminta hal yang sama. Perusahaan harus tetap berjalan, Dinda. Apalagi kamu masih dalam masa percobaan kerja. Jika kamu terlalu banyak mengambil izin, bisa berdampak buruk untuk penilaianmu ke depan," jelasnya. Kata-kata itu membuatku terdiam. Aku tahu beliau tidak mengada-ada. Di dunia kerja, semuanya memang berjalan seperti ini. Perusahaan tidak bisa memberikan keistimewaan hanya karena aku ingin pulang ke kampung. Jika aku bersikeras, aku bisa dianggap tidak profesional. Aku bisa saja tetap meminta izin, tapi itu berarti aku harus menerima konsekuensinya, termasuk kemungkinan buruk terhadap posisiku di perusahaan ini. Aku keluar dari ruangan Pak Anton dengan perasaan hampa. Hatiku terasa berat, seolah ada batu besar yang menekan dadaku. Aku ingin menangis, tapi aku menahannya. Aku tidak bisa menangis di kantor, di depan rekan-rekan kerja yang mungkin tidak akan mengerti apa yang sedang kurasakan. Setelah kembali ke mejaku, aku mencoba untuk fokus bekerja, tetapi pikiranku terus melayang ke kampung. Bagaimana aku bisa memberitahu keluargaku bahwa cuti tambahan tidak diizinkan? Bagaimana mereka akan bereaksi? Aku bisa membayangkan wajah kecewa ibu, nada dingin ayah, dan komentar sinis dari saudara-saudaraku. Hari itu, saat pulang kerja, aku langsung menuju kamar kosku dan duduk termenung di atas kasur. Aku memegang ponsel, menatap nomor ibu di layar, tapi aku ragu untuk menelepon. Aku tahu percakapan ini tidak akan berjalan dengan baik. Mereka tidak akan menerima alasanku. Bagaimanapun aku mencoba menjelaskan,
Mereka hanya akan melihatnya sebagai bentuk ketidakpedulianku terhadap keluarga. Akhirnya, aku mengumpulkan keberanian dan mengirim pesan singkat. Bu, Pak, maaf. Aku sudah mencoba mengajukan cuti tambahan, tapi tidak diizinkan. Aku hanya libur 1 hari di hari Lebaran. Kalau aku mudik, aku tidak akan punya waktu sama sekali untuk istirahat dan langsung harus balik lagi ke kota keesokan harinya. Aku benar-benar tidak bisa pulang tahun ini. Maaf ya, Bu, Pak. Pesan itu terkirim. Aku menunggu beberapa menit, tapi tidak ada balasan. Aku tahu mereka sudah membacanya karena centang biru muncul di layar. Aku menunggu lebih lama, berharap akan ada jawaban, meskipun hanya 1 kata. Tapi ponselku tetap diam. Hatiku semakin berat. Aku mencoba berpikir positif, mungkin mereka masih butuh waktu untuk menerima kenyataan ini. Tapi di lubuk hatiku, aku tahu bahwa keheningan ini adalah bentuk kekecewaan mereka. Mereka tidak ingin bicara denganku karena mereka merasa aku telah mengecewakan mereka. Malam itu, aku tidur dengan perasaan bersalah yang menggantung di dadaku. Aku ingin melakukan hal yang benar, tapi rasanya apapun yang kulakukan selalu salah di mata keluargaku. Lebaran akhirnya tiba, tetapi tidak ada rasa bahagia yang menyertainya. Biasanya, hari ini adalah saat yang paling kutunggu-tunggu. Dulu, ketika masih tinggal di kampung, aku selalu membantu ibu memasak di dapur sejak pagi. Aroma opor ayam, rendang, dan ketupat yang baru matang memenuhi seluruh rumah. Adik-adikku berlarian ke sana kemari, tertawa-tawa sambil mengenakan baju baru. Ayah duduk di ruang tamu, bersiap untuk pergi ke masjid bersama para tetangga. Namun, tahun ini semua terasa berbeda. Aku membuka mata perlahan dan menatap langit-langit kamar kosku yang sempit. Tidak ada aroma masakan, tidak ada suara riuh anggota keluarga, tidak ada kehangatan yang biasa menyelimuti hari raya. Hanya kesunyian dan rasa sepi yang menyergapku. Aku melirik jam di ponsel, pukul 5 pagi. Jika aku di kampung, ibu pasti sudah membangunkanku untuk bersiap ke masjid. Tapi di sini, aku hanya sendirian. Dengan malas, aku bangkit dari tempat tidur dan melihat notifikasi di ponsel. Banyak pesan masuk dari teman-temanku yang mengucapkan Selamat Idul Fitri. Namun, tidak ada satupun pesan dari keluargaku. Aku menelan ludah, mencoba mengabaikan rasa sakit yang mulai merayapi hatiku. Mungkin mereka masih marah. Mungkin mereka sengaja mengabaikanku sebagai bentuk kekecewaan mereka. Aku mencoba menghubungi ibu lebih dulu. Tanganku gemetar saat menekan tombol panggil. Bunyi nada sambung terdengar lama, tetapi tidak ada yang mengangkat. Aku menunggu sebentar, lalu mencoba menghubungi ayah. Hasilnya sama, tidak ada jawaban. Aku menatap layar ponsel dengan nanar. Mereka benar-benar masih marah padaku. Aku menutup mata dan menarik napas dalam. Sejak awal, aku tahu bahwa ini akan terjadi. Aku tahu mereka akan kecewa. Tapi tetap saja, rasanya menyakitkan ketika kenyataan benar-benar terjadi. Aku tidak pernah melewatkan Lebaran bersama keluarga sebelumnya. Ini adalah kali pertama aku merasakan bagaimana rasanya merayakan hari raya sendirian. Dan ternyata rasanya jauh lebih menyakitkan daripada yang kubayangkan. Aku berusaha mengalihkan pikiranku dengan bersiap untuk pergi ke masjid. Aku mengenakan baju terbaik yang kupunya, sebuah gamis biru muda yang kubeli tahun lalu. Tidak ada baju baru seperti saat aku masih kecil. Sekarang, aku harus lebih hemat, karena ada banyak hal yang lebih penting daripada sekadar membeli baju baru. Saat aku berjalan keluar kos untuk menuju masjid, aku melihat beberapa tetangga kos juga bersiap-siap. Beberapa dari mereka memilih untuk tidak pulang kampung seperti aku, entah karena pekerjaan atau alasan lain yang tidak kutahu. Kami hanya saling mengangguk sebagai tanda sapaan, tapi tidak ada kehangatan seperti di kampung. Di masjid, aku mengikuti sholat Idul Fitri dengan perasaan hampa. Aku melihat keluarga-keluarga lain saling berpegangan tangan, anak-anak kecil berlari dengan wajah ceria, pasangan suami istri tersenyum bahagia. Aku merasa seperti orang asing di antara mereka. Biasanya, setelah sholat Id, aku akan pulang bersama ayah dan adik-adikku, lalu kami akan bersalaman dengan ibu dan keluarga besar. Tapi hari ini, aku hanya akan pulang ke kos yang kosong, tanpa ada siapapun yang menyambutku. Setelah sholat selesai, aku kembali ke kos dengan langkah gontai.
Aku mencoba menelepon keluargaku sekali lagi, berharap kali ini mereka akan menjawab. Namun, ponselku tetap sunyi. Aku menggigit bibir, menahan air mata yang hampir jatuh. Aku mencoba mengirim pesan di grup keluarga. Selamat Idul Fitri, Bu, Pak, adik-adik, mohon maaf lahir dan batin. Maaf Dinda belum bisa pulang tahun ini. Pesan itu terkirim, tapi tidak ada yang membalas. Aku menunggu selama beberapa menit, tapi tidak ada tanda-tanda mereka akan merespons. Hati kecilku berharap mungkin mereka sedang sibuk, mungkin mereka belum sempat membaca pesanku. Tapi di lubuk hatiku, aku tahu bahwa mereka sengaja mengabaikanku. Aku meletakkan ponselku di meja dan duduk di lantai. Perasaan sedih yang sejak tadi kutahan akhirnya pecah begitu saja. Aku menutupi wajahku dengan tangan, menangis dalam diam. Aku tidak pernah merasa seasing ini dengan keluargaku sendiri. Aku selalu berpikir bahwa bagaimanapun situasinya, keluargaku akan tetap menerima dan mendukungku. Tapi sekarang, rasanya mereka telah mengucilkanku hanya karena aku tidak bisa pulang di hari Lebaran. Aku mencoba menghibur diri dengan berpikir bahwa ini hanyalah sementara. Mungkin setelah Lebaran berlalu, mereka akan lebih tenang dan bisa mengerti keadaanku. Tapi tetap saja, hari ini terasa begitu menyakitkan. Aku duduk diam di kamar, memandangi ponselku yang masih sunyi. Tidak ada panggilan, tidak ada pesan. Seolah-olah aku tidak lagi menjadi bagian dari keluarga mereka. Aku menarik napas panjang dan menghapus air mataku. Aku tidak boleh larut dalam kesedihan. Aku harus tetap kuat. Aku harus menerima kenyataan bahwa terkadang, menjadi dewasa berarti harus menerima kesalahpahaman dan kekecewaan, bahkan dari orang-orang yang paling kita cintai. Lebaran telah berlalu, tetapi luka di hatiku masih terasa. Aku berusaha menyibukkan diri dengan pekerjaan, mencoba mengalihkan pikiranku dari kekecewaan yang terus menghantuiku. Namun, sekeras apapun aku berusaha, perasaan hampa itu tetap ada. Setiap kali aku membuka ponsel dan melihat grup keluarga, dadaku terasa sesak. Grup itu yang biasanya ramai dengan obrolan dan candaan kini terasa dingin bagiku. Setiap anggota keluarga saling membalas pesan satu sama lain, membagikan foto kebersamaan mereka saat Lebaran, tetapi tidak ada satupun yang menandai atau menyapaku. Aku menggulir layar, melihat foto-foto yang mereka unggah. Ada foto ibu dan ayah tersenyum di depan rumah, mengenakan baju terbaik mereka. Ada foto adik-adikku berpose dengan sepupu-sepupu kami. Semua tampak bahagia. Semua terlihat lengkap. Tanpa aku, hatiku mencubit tajam. Mereka benar-benar tidak menganggapku ada. Seolah-olah ketidakhadiranku di hari itu adalah bukti bahwa aku bukan lagi bagian dari keluarga. Aku tahu aku tidak seharusnya berpikir seperti ini. Aku tahu mereka mungkin hanya sedang kecewa. Tapi tetap saja, sakit rasanya melihat betapa mudahnya mereka melanjutkan segalanya tanpa aku. Aku mencoba menelepon ibu sekali lagi, berharap bahwa mungkin, setelah beberapa hari berlalu, emosinya sudah mereda. Mungkin kali ini beliau akan mau mendengar penjelasanku dengan kepala dingin. Namun, sama seperti sebelumnya, panggilanku berdering lama tanpa jawaban. Aku menunggu, berharap-harap cemas, tetapi yang kudapatkan hanyalah keheningan. Aku mencoba menelepon ayah, hasilnya sama. Aku bahkan mencoba menghubungi adik bungsuku, yang biasanya paling dekat denganku, tetapi tidak ada jawaban darinya juga. Keheningan mereka terasa lebih menyakitkan daripada kemarahan. Aku lebih rela dimarahi, dikatai keras oleh mereka, daripada diabaikan seperti ini. Setidaknya jika mereka memarahiku, aku tahu mereka masih peduli. Tetapi sekarang, aku merasa seolah-olah telah menjadi orang asing bagi mereka. Aku menghembuskan napas panjang dan meletakkan ponsel di atas meja. Aku tidak ingin menangis lagi, tetapi dadaku terlalu sesak untuk menahan semua ini sendirian. Aku mencoba mengalihkan perhatian dengan bekerja lebih keras. Aku mengambil lebih banyak tugas di kantor, lembur hingga larut malam, hanya agar aku tidak perlu pulang ke kos dengan pikiran kosong dan hati yang terluka. Hari-hari berlalu, dan aku mulai terbiasa dengan kesepian ini. Aku berhenti mencoba menghubungi keluargaku. Aku berhenti mengirim pesan yang tidak akan mereka balas. Jika mereka ingin marah padaku, aku tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Aku sudah mencoba menjelaskan,
Sudah berusaha meyakinkan mereka bahwa aku tidak punya pilihan lain. Tetapi jika mereka tetap tidak mau mengerti, aku tidak bisa terus menyalahkan diri sendiri. Namun, meskipun aku berusaha menguatkan hati, tetap ada momen-momen di mana aku merasa lemah. Saat aku melihat orang-orang di kantor bercerita tentang momen lebaran mereka bersama keluarga, aku hanya bisa tersenyum kecil dan berpura-pura tidak peduli. Saat aku melewati restoran yang menjual ketupat dan opor ayam, aku harus menahan dorongan untuk menangis karena teringat masakan ibu. Saat aku berbaring di kasur setelah hari yang melelahkan, aku sering menatap langit-langit dan bertanya-tanya, apakah aku benar-benar telah menjadi anak yang buruk di mata mereka? Semakin lama, aku mulai meragukan diriku sendiri. Apakah aku memang terlalu mementingkan pekerjaan? Apakah aku seharusnya tetap memaksakan diri untuk pulang meskipun hanya sebentar? Aku tahu aku telah mengambil keputusan yang paling logis, tetapi tetap saja, aku merasa bersalah. Seolah-olah aku telah mengecewakan mereka dengan cara yang tidak bisa diperbaiki lagi. Aku mencoba menghubungi salah satu sepupuku, Rina, yang biasanya lebih terbuka dibanding anggota keluarga lainnya. "Rin, apa keluarga masih marah sama aku?" tanyaku lewat pesan. Tidak butuh waktu lama baginya untuk membalas. "Iya, mereka masih kecewa, terutama tante, ibuku. Katanya kamu lebih memilih kerja daripada keluarga. Mereka bilang kalau sepupu-sepupu yang lain saja bisa pulang. Kenapa kamu nggak bisa? Mereka pikir kamu sudah berubah sejak tinggal di kota." Aku menghela napas panjang. Aku sudah menduga mereka akan berpikir seperti itu, tetapi tetap saja, mendengar langsung dari orang lain membuatnya semakin menyakitkan. Aku kerja juga buat bantu mereka, Rin. Aku nggak bisa sembarangan ambil cuti. Aku baru kerja belum setahun. Aturan kantorku ketat. Aku bukannya nggak mau pulang. Aku mencoba menjelaskan. Rina membalas setelah beberapa menit. Aku ngerti, Din. Tapi mereka nggak lihat itu. Yang mereka lihat, kamu nggak ada di hari yang penting. Buat mereka, itu lebih berarti daripada alasan apapun. Aku terdiam. Aku bisa memahami sudut pandang keluargaku, tetapi aku berharap mereka juga bisa mencoba melihat dari sudut pandangku. Aku berharap mereka bisa sedikit lebih mengerti, sedikit lebih memaafkan. Tapi tampaknya harapan itu terlalu tinggi. Akhirnya, aku menutup ponsel dan menarik selimut ke tubuhku. Aku mencoba memejamkan mata, mencoba tidur lebih cepat malam ini. Namun, pikiranku masih penuh dengan kata-kata Rina, dengan bayangan keluargaku yang terus mengabaikanku. Aku tidak tahu sampai kapan semua ini akan bertahan. Aku tidak tahu apakah mereka akan memaafkanku suatu hari nanti. Yang aku tahu, malam ini aku kembali tidur dengan perasaan yang sama seperti malam-malam sebelumnya. Sendirian, kecewa, dan masih mencari cara untuk menyembuhkan luka yang mereka tinggalkan di hatiku. Hari-hari setelah Lebaran terasa panjang dan melelahkan. Aku berusaha mengalihkan pikiranku dengan tenggelam dalam pekerjaan, tetapi rasa kehilangan dan kecewa tetap menghantuiku. Aku merasa ada bagian dari diriku yang kosong, seakan-akan hubungan dengan keluargaku yang dulu erat telah berubah menjadi jurang yang sulit dijangkau. Setiap malam, aku selalu memikirkan cara untuk memperbaiki semuanya. Aku tidak ingin hubungan kami terus seperti ini. Aku rindu ibu, rindu ayah, rindu rumah tempatku dibesarkan. Aku ingin mengobrol seperti dulu, ingin bercanda dengan adik-adikku tanpa ada rasa canggung atau kebencian yang tersirat. Tapi, bagaimana caranya jika mereka bahkan tidak mau berbicara denganku? Aku pun memutuskan untuk mengajukan cuti tambahan. Aku tahu ini tidak mudah. Aku baru bekerja belum genap 1 tahun, dan aturan perusahaan memang ketat soal cuti. Namun, aku tidak ingin menyerah begitu saja. Aku ingin mencoba, meskipun aku tahu peluangnya kecil. Di kantor, aku mengamati jadwal kerja dan mempertimbangkan waktu terbaik untuk mengajukan cuti. Aku tidak bisa langsung mengambil cuti setelah Lebaran karena pekerjaan masih menumpuk. Maka, aku menunggu momen yang tepat, saat situasi kantor sedikit lebih tenang dan atasan tidak terlalu sibuk. Setelah beberapa minggu menunggu, aku akhirnya memberanikan diri untuk kembali menemui Pak Anton, manajerku. Aku mengetuk pintu ruangannya dengan hati berdebar. "Silakan masuk," suaranya terdengar dari dalam. Aku menarik napas dalam dan melangkah masuk. Pak Anton menatapku dengan ekspresi datar, menunggu aku berbicara.
Pak, saya ingin mengajukan cuti 2 hari. Saya tahu saya baru bekerja belum lama, dan saya tahu perusahaan sedang sibuk. Tapi saya benar-benar ingin pulang ke kampung untuk bertemu keluarga. Ini penting bagi saya, kataku dengan hati-hati. Pak Anton menghela napas dan menyandarkan tubuhnya di kursi. Aku bisa melihat ekspresi berpikir di wajahnya. Dinda, kamu sudah tahu kebijakan perusahaan soal cuti, kan? Apalagi kamu sudah melewatkan momen lebaran. Kenapa baru sekarang mau pulang? Tanyanya dengan nada datar. Aku menggigit bibirku. Aku harus meyakinkannya bahwa ini bukan sekadar keinginan biasa. Saya tahu, Pak. Saya tidak bisa pulang waktu lebaran karena hanya dapat libur 1 hari. Dan perjalanan ke kampung saya butuh 10 jam. Tapi keluarga saya masih marah karena saya tidak bisa pulang. Saya ingin memperbaiki hubungan dengan mereka. Saya ingin menunjukkan bahwa saya masih peduli. Jelasku dengan penuh harap. Pak Anton menatapku lama sebelum akhirnya menghela napas lagi. Baiklah, saya akan mengizinkan cuti 2 hari. Tapi pastikan semua pekerjaanmu beres sebelum pergi. Dan jangan sampai ini mengganggu jadwal kerja tim, katanya akhirnya. Aku nyaris tidak percaya dengan apa yang kudengar. Aku hampir mengira dia akan menolak permintaanku lagi. Dengan mata berbinar, aku mengangguk cepat. Terima kasih banyak, Pak. Saya janji akan menyelesaikan semua tugas saya sebelum berangkat, kataku penuh rasa syukur. Setelah keluar dari ruangan, aku merasakan beban yang sedikit terangkat dari pundakku. Aku akhirnya bisa pulang. Aku bisa bertemu keluargaku dan mencoba memperbaiki semuanya. Namun, ada satu hal yang kupikirkan. Aku tidak akan memberitahu mereka lebih dulu. Aku ingin ini menjadi kejutan. Aku ingin melihat ekspresi mereka saat aku tiba-tiba muncul di depan pintu rumah. Mungkin mereka akan terharu. Mungkin mereka akan menyadari bahwa aku tetap berusaha untuk mereka. Aku ingin membuktikan bahwa aku masih peduli. Bahwa aku masih ingin menjadi bagian dari keluarga ini. Aku pun mulai menyiapkan semuanya. Aku membeli oleh-oleh kecil untuk mereka. Sesuatu yang bisa menunjukkan bahwa aku selalu memikirkan mereka meskipun aku jauh. Aku memilih beberapa kain batik untuk ibu, kopi kesukaan ayah, dan mainan kecil untuk adik-adikku. Aku berharap ini bisa sedikit meluluhkan hati mereka. Saat hari keberangkatan tiba, aku berangkat dengan perasaan campur aduk. Perjalanan panjang terasa sedikit lebih ringan kali ini karena ada harapan di hatiku. Aku membayangkan ibu yang akan tersenyum haru melihatku datang, ayah yang akan menghela napas panjang sebelum akhirnya memelukku, dan adik-adik yang akan berlari menyambutku dengan kegembiraan. Namun, kenyataan tidak seindah yang kubayangkan. Saat aku tiba di depan rumah, suasana tampak sepi. Aku mengetuk pintu dengan hati berdebar. Beberapa detik kemudian, pintu terbuka, dan di sana berdiri ibuku. Namun, alih-alih ekspresi bahagia atau haru, wajahnya terlihat datar. Tidak ada senyum, tidak ada air mata, hanya tatapan dingin yang membuat hatiku mencelos. "Oh, kamu akhirnya pulang juga," katanya dengan nada datar. Aku mencoba tersenyum, meskipun ada rasa sakit yang mulai menjalar di dadaku. "Iya, Bu. Aku sengaja ambil cuti supaya bisa pulang. Aku kangen sama ibu, sama ayah, sama semua," kataku, berharap suaraku cukup meyakinkan. Tapi yang kudapatkan hanya tawa kecil yang terdengar sinis. "Untuk apa baru pulang sekarang? Lebaran sudah lama lewat. Lihat sepupu-sepupumu yang lain. Mereka sudah kembali ke kota dan melanjutkan hidup mereka. Sementara kamu baru muncul setelah semuanya selesai," katanya tanpa sedikit pun nada hangat dalam suaranya. Aku terdiam. Aku tidak tahu harus menjawab apa. Aku pikir mereka akan senang dengan kepulanganku. Tetapi kenyataannya, mereka justru masih menyimpan rasa kecewa yang begitu dalam. Saat aku melangkah masuk ke rumah, suasana di dalam pun terasa dingin. Ayah hanya menatapku sekilas sebelum kembali sibuk dengan korannya. Adik-adikku tidak berlari menyambutku seperti yang kubayangkan. Mereka hanya duduk di ruang tamu, sesekali melirikku dengan ekspresi canggung. Aku mencoba mengobrol, mencoba mencairkan suasana. Tetapi setiap ucapanku hanya disambut dengan balasan singkat atau bahkan hanya anggukan. Tidak ada kehangatan yang kuharapkan. Tidak ada perasaan diterima yang kuinginkan. Malam itu, aku duduk di kamar lamaku, menatap langit-langit dengan perasaan hancur.
Aku telah melakukan semua yang bisa kulakukan. Aku telah berusaha, tetapi usahaku tampaknya tidak berarti apa-apa bagi mereka. Aku bertanya-tanya, apakah aku harus terus mencoba? Atau mungkin, aku memang sudah tidak lagi menjadi bagian dari mereka? Aku terbangun dengan perasaan tidak nyaman. Udara pagi di kampung yang biasanya terasa menenangkan kini terasa sesak. Aku masih terbaring di tempat tidur lamaku, tetapi rasanya seperti aku bukan lagi bagian dari tempat ini. Rumah yang dulu menjadi tempat paling nyaman bagiku kini terasa asing. Aku menghela napas panjang, mencoba menenangkan diriku sendiri. Aku datang ke sini untuk memperbaiki hubungan, bukan untuk larut dalam perasaan kecewa. Aku ingin percaya bahwa seiring berjalannya waktu, mereka akan melunak dan menyadari usahaku. Namun, kejadian kemarin masih terngiang jelas di benakku. Sambutan dingin dari ibu, tatapan datar dari ayah, serta keheningan adik-adikku membuatku bertanya-tanya. Apakah mereka benar-benar ingin aku di sini? Dengan enggan, aku bangkit dari tempat tidur dan melangkah keluar kamar. Di ruang makan, ibu sudah sibuk menyiapkan sarapan, tetapi dia tidak menoleh sama sekali ketika aku datang. Aku mencoba tersenyum dan duduk di kursi, berharap bisa memulai percakapan. "Pagi, Bu," sapaku dengan suara hati-hati. Ibu hanya mengangguk tanpa melihat ke arahku. Ayah pun tetap fokus membaca korannya, seolah-olah aku tidak ada di sana. Aku menelan ludah, mencoba menahan perasaan sedih yang kembali menyusup ke hatiku. Tidak ingin menyerah, aku mencoba mengajukan pertanyaan lain. "Bu, aku bawakan kain batik dari kota buat ibu. Aku pikir ibu pasti suka motifnya." Aku berusaha membuat suaraku terdengar ceria, meskipun hatiku terasa hancur. Ibu berhenti sebentar dari kegiatannya, lalu berkata dengan nada datar, "Ngapain repot-repot? Kami di sini nggak butuh kain. Lebih baik kamu pakai uangnya buat dirimu sendiri. Toh kamu kan lebih mementingkan kerja daripada keluarga." Aku terdiam. Sakit sekali rasanya mendengar kata-kata itu. Aku tahu ibu masih marah, tapi aku tidak menyangka bahwa kekecewaannya masih sebesar ini. Aku ingin menjelaskan lagi bahwa aku bekerja juga untuk mereka, bahwa aku melakukan ini demi masa depan keluarga. Tapi melihat betapa dinginnya sikap mereka, aku tidak yakin mereka akan mau mendengarkan. Saat aku masih mencoba mencari kata-kata yang tepat, tiba-tiba sepupuku, Rina, datang berkunjung. Dia masuk ke rumah dengan santai dan langsung menyapa semua orang dengan akrab. "Tante, Om, aku mampir sebentar ya. Tadi habis lewat depan rumah," katanya riang. Ibu langsung menyambutnya dengan hangat. Senyumnya mengembang, sesuatu yang tidak aku dapatkan sejak aku datang ke sini. "Iya, Rin. Masuk, sini duduk. Mau sarapan sekalian?" tanya ibu ramah. Aku hanya bisa menyaksikan semua itu dalam diam. Aku merasa seperti orang asing di rumah sendiri. Mereka bisa tertawa dan bercanda dengan Rina, tetapi kepadaku, mereka hanya memberi tatapan dingin dan kata-kata yang menyakitkan. Seolah-olah kehadiranku tidak diinginkan. Rina melirik ke arahku dan memberiku senyum simpati, mungkin menyadari suasana canggung yang terjadi. "Oh iya, Dinda, kapan balik ke kota lagi?" tanyanya. Aku ragu-ragu sejenak sebelum menjawab, "Besok pagi." Aku bisa merasakan tatapan tajam ibu langsung mengarah kepadaku. "Tuh kan, baru sehari di sini udah mau balik lagi," katanya dengan nada menyindir. Aku menggigit bibirku, mencoba menahan air mata yang hampir jatuh. Aku ingin menjelaskan, ingin mengatakan bahwa aku hanya mendapatkan cuti 2 hari, bahwa aku sudah berusaha sekeras mungkin untuk bisa pulang, tapi aku tahu tidak ada gunanya. Mereka tidak akan mendengar. Mereka hanya akan melihatku sebagai anak yang egois. Rina menatapku dengan simpati, mungkin merasa tidak enak dengan situasi ini. Dia mencoba mengalihkan pembicaraan, tetapi suasana sudah terlanjur berat. Aku akhirnya memilih untuk diam dan menyelesaikan sarapanku dengan cepat. Setelah itu, aku kembali ke kamar, tidak ingin terus berada di ruangan yang membuatku merasa semakin terasing. Aku duduk di tepi tempat tidur, menatap koper yang masih setengah terbuka. Aku datang ke sini dengan harapan bisa memperbaiki hubungan. Aku berpikir bahwa kepulanganku bisa membuat mereka sadar bahwa aku masih peduli. Tapi kenyataannya, aku justru merasa lebih tidak dihargai daripada sebelumnya. Aku menghela napas berat. Mungkin, memang tidak ada gunanya lagi berusaha.
Malam itu terasa begitu panjang. Aku terbaring di tempat tidur, menatap langit-langit kamar yang dulu begitu akrab bagiku. Kamar ini masih sama, tidak ada yang berubah. Dinding yang penuh tempelan foto-foto masa lalu, rak buku yang masih berisi novel-novel favoritku, serta selimut bercorak bunga yang sudah menemaniku sejak remaja. Tapi ada satu hal yang berbeda, perasaan di dalam dadaku. Aku merasa seperti orang asing di rumah sendiri. Tidak ada kehangatan, tidak ada sambutan yang membuatku merasa benar-benar diterima. Aku berpikir bahwa mungkin waktu akan meluluhkan kemarahan mereka. Tetapi nyatanya, tidak ada satupun dari mereka yang berusaha melihat dari sudut pandangku. Aku memejamkan mata, berharap bisa tidur, tetapi pikiranku terus bekerja, memutar ulang kejadian-kejadian yang terjadi sejak aku pulang. Setiap kata-kata sindiran dari ibu, tatapan dingin dari ayah, dan keheningan yang menggantung di antara aku dan adik-adikku seperti pisau yang terus menggores hatiku. Aku bertanya-tanya, apakah aku memang salah? Apakah aku memang telah mengecewakan mereka sebegitu dalamnya? Pagi harinya, aku bangun dengan perasaan yang semakin berat. Hari ini aku harus kembali ke kota. Aku melirik koperku yang sudah siap di sudut kamar. Aku tidak pernah berpikir bahwa aku akan pergi dengan perasaan seperti ini. Aku ingin pulang dengan membawa kenangan indah, tetapi kenyataan yang kudapat justru sebaliknya. Aku pergi dengan hati yang penuh luka. Aku melangkah keluar kamar dengan langkah yang terasa berat. Di ruang makan, ibu sudah sibuk menyiapkan sarapan. Tetapi seperti kemarin, dia tidak menunjukkan ekspresi apapun saat melihatku. Aku mencoba untuk tetap tenang, walaupun dalam hati aku ingin menangis. "Bu, aku mau pamit. Keretaku berangkat siang ini," kataku dengan suara pelan. Ibu berhenti sejenak dari kegiatannya, lalu menoleh kepadaku. "Iya, hati-hati di jalan," ucapnya singkat, tanpa emosi. Aku berharap ada sesuatu yang lebih. Aku berharap ada sedikit kehangatan, sedikit tanda bahwa dia sebenarnya tidak ingin aku pergi begitu cepat. Tapi itu tidak terjadi. Ayah hanya mengangguk tanpa berkata apa-apa, sementara adik-adikku tetap sibuk dengan ponsel mereka. Tidak ada yang bertanya kapan aku akan pulang lagi, tidak ada yang menawarkan untuk mengantarku ke stasiun. Seolah-olah kepulanganku tidak memberi dampak apa-apa bagi mereka. Aku menelan ludah, menahan perasaan yang semakin menyesakkan di dadaku. Aku mengangkat koperku dan berjalan menuju pintu. Tanpa menoleh lagi, aku melangkah keluar dari rumah, membiarkan rasa sakit itu menetap di dalam hatiku. Di perjalanan menuju stasiun, aku duduk di dalam bus dengan perasaan kosong. Aku menatap keluar jendela, melihat pemandangan desa yang perlahan menghilang dari pandanganku. Aku tidak tahu kapan aku akan kembali ke sini lagi, atau apakah aku masih ingin kembali. Sesampainya di stasiun, aku menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan diriku. Aku mengeluarkan ponsel dan mencoba mengirim pesan ke grup keluarga. "Aku sudah berangkat. Makasih sudah menerimaku di rumah, meskipun sebentar. Maaf kalau aku masih mengecewakan. Hati-hati selalu. Ya." Pesanku terkirim, tapi tidak ada balasan. Aku tersenyum pahit, menyadari bahwa mungkin aku memang tidak lagi dianggap bagian dari mereka. Kereta mulai bergerak, membawaku kembali ke kota. Aku menyandarkan kepala ke kursi dan memejamkan mata, mencoba mengabaikan rasa sakit yang terus menghantui. Aku tidak tahu apakah luka ini akan sembuh, tapi yang jelas, aku harus terus melangkah. Aku harus tetap menjalani hidupku, meskipun tanpa dukungan dari mereka. Mungkin suatu hari nanti mereka akan mengerti. Atau mungkin, aku harus belajar menerima kenyataan bahwa tidak semua luka bisa sembuh dengan waktu. Sesampainya di kota, aku langsung kembali ke kos dengan tubuh dan hati yang lelah. Langit sore di ibu kota tampak mendung, seolah-olah ikut mencerminkan perasaanku yang kelabu. Aku menarik koper masuk ke dalam kamar, menutup pintu dengan perlahan, dan menghela napas panjang. Ruangan ini terasa sunyi. Biasanya, aku menikmati kesendirian di kos setelah hari-hari panjang bekerja. Tapi kali ini, keheningan terasa begitu menyiksa. Tidak ada suara tawa adik-adikku, tidak ada bau masakan ibu, tidak ada suara ayah yang menonton berita di ruang tengah. Semua yang kurindukan justru terasa semakin jauh setelah kepulanganku ke kampung halaman. Aku meletakkan koper di sudut kamar, lalu duduk di tepi tempat tidur, menatap layar ponsel yang gelap. Aku menunggu,
berharap ada pesan masuk dari keluarga, berharap mereka akhirnya membalas pesanku yang kukirim sebelum naik kereta tadi siang. Tapi layar tetap diam. Tidak ada balasan, tidak ada panggilan. Aku menghela napas berat dan akhirnya membuka aplikasi chat, menelusuri percakapan terakhir dengan ibu. Sebagian besar isinya adalah pesan-pesanku yang tidak dibalas. Aku menggulir layar ke atas, membaca kembali pesan-pesan lama sebelum semua ini terjadi. Dulu, ibu sering mengirim pesan menanyakan kabarku, meminta aku menjaga kesehatan, bahkan sekadar menanyakan apakah aku sudah makan atau belum. Sekarang, tidak ada satupun pesan darinya, seolah-olah aku tidak lagi ada dalam hidup mereka. Aku menggigit bibir, mencoba menahan perasaan sesak yang kembali muncul. Aku tidak ingin menangis, tapi dadaku terasa begitu penuh. Aku sudah berusaha, aku sudah melakukan yang terbaik. Aku mengambil cuti meskipun sulit, aku menempuh perjalanan panjang demi bertemu mereka. Aku membawa oleh-oleh, aku berusaha memperbaiki semuanya. Tapi nyatanya, kehadiranku tidak berarti apa-apa bagi mereka. Aku mengambil selimut dan membenamkan wajahku di sana, membiarkan air mata akhirnya jatuh tanpa bisa kutahan lagi. Aku lelah. Aku kecewa. Aku merasa sendirian. Waktu berlalu, tetapi kesedihan itu tidak juga pergi. Aku mencoba kembali ke rutinitas, bekerja, menyibukkan diri dengan tugas-tugas kantor, berbicara dengan rekan kerja seperti biasa. Tapi ada sesuatu yang terasa hampa. Biasanya, meskipun sibuk, aku selalu memiliki tujuan yang jelas. Bekerja keras agar bisa membantu keluarga, agar bisa membuat mereka bangga. Tapi sekarang, untuk apa aku berusaha jika mereka bahkan tidak lagi menganggapku bagian dari mereka? Aku mulai mempertanyakan semuanya. Apakah aku terlalu egois karena memilih bekerja di kota dan tidak mudik saat Lebaran? Apakah aku memang salah karena tidak bisa mengorbankan pekerjaanku demi keluarga? Ataukah sebenarnya keluargakulah yang terlalu keras padaku? Hari-hari berlalu tanpa ada kabar dari mereka. Aku ingin menelepon, tapi aku takut mereka tidak akan mengangkatnya. Aku ingin mengirim pesan lagi, tapi aku takut hanya akan mendapatkan keheningan yang sama seperti sebelumnya. Malam itu, aku kembali duduk di depan laptop, mencoba menyelesaikan pekerjaan. Tapi pikiranku terus melayang ke kampung halaman. Aku teringat saat kecil, ketika aku selalu berpikir bahwa keluarga adalah tempat teraman, tempat di mana aku selalu diterima apapun yang terjadi. Aku tidak pernah membayangkan bahwa suatu hari aku bisa merasa seperti orang asing di dalam keluargaku sendiri. Aku menghela napas dan akhirnya menutup laptop. Aku butuh udara segar. Aku keluar dari kamar kos dan berjalan ke balkon, menatap langit malam yang gelap tanpa bintang. Mungkin ini hukuman untukku, pikirku. Mungkin ini hukuman karena aku lebih memilih bekerja daripada bersama keluarga. Mungkin ini harga yang harus kubayar karena mengejar impianku sendiri. Tapi di satu sisi, aku juga tahu bahwa aku bekerja bukan untuk diri sendiri. Aku bekerja keras untuk bisa mengirim uang ke kampung, untuk membantu mereka yang membutuhkan. Jadi, kenapa aku yang harus merasa bersalah? Aku menghela napas panjang dan memejamkan mata. Aku tidak tahu kapan semua ini akan membaik, atau apakah semuanya bisa kembali seperti dulu. Tapi satu hal yang pasti, aku tidak bisa terus terjebak dalam kesedihan ini. Aku harus tetap melanjutkan hidup, meskipun tanpa dukungan dari mereka. Malam semakin larut, dan aku akhirnya masuk kembali ke kamar. Aku berbaring di tempat tidur, mencoba memejamkan mata, berharap esok hari akan terasa lebih baik. Tapi di dalam hati, aku tahu bahwa sepi ini masih akan terus menyelimutiku. Namun, di suatu siang yang biasa, sebuah pesan tak terduga masuk ke ponselku. Aku sedang duduk di meja kerja, sibuk menatap layar komputer ketika getaran ponsel menarik perhatianku. Dengan setengah hati, aku mengambilnya dan melihat nama yang muncul di layar. Anis. Sepupuku yang beberapa waktu lalu ikut mengucilkanku. Aku mengernyitkan dahi. Untuk apa dia menghubungiku sekarang? Aku ragu sejenak, tetapi akhirnya kubuka pesan itu. Din, aku dipecat. Aku nggak punya uang lagi buat bertahan di kota. Aku harus pulang ke kampung. Aku membaca pesan itu berulang kali, mencoba mencerna kata-katanya. Anis, yang dulu selalu membanggakan pekerjaannya di kota,
yang dulu membandingkan diriku dengan dirinya dan sepupu lain, kini mengalami hal yang mungkin paling ditakutinya, kehilangan pekerjaan. Aku tidak tahu harus merasa bagaimana. Sejujurnya, ada bagian dari diriku yang ingin berkata, "Rasakan. Sekarang kamu tahu bagaimana rasanya." Tapi bagian lain dari hatiku merasa iba. Aku tahu betapa sulitnya bertahan di kota besar tanpa penghasilan tetap. Namun, aku juga ingat bagaimana dia ikut menyindirku saat aku pulang. Bagaimana dia berbicara seolah-olah aku yang paling bersalah karena tidak mudik saat Lebaran. Dan sekarang, dia datang padaku ketika dia dalam kesulitan. Aku meletakkan ponsel, memilih untuk tidak membalas pesan itu dulu. Aku butuh waktu untuk memikirkan apa yang sebaiknya kulakukan. Tak sampai seminggu setelah pesan dari Anis, aku menerima kabar lain yang lebih mengejutkan. Sepupu lainnya, Wina, tiba-tiba menghubungiku lewat telepon. Aku menatap layar ponsel dengan keraguan yang sama seperti sebelumnya. Tapi kali ini, aku memutuskan untuk mengangkatnya. "Halo?" Suaraku terdengar canggung. Dari seberang, terdengar isakan pelan. "Dinda, aku nggak tahu harus gimana." Suara Wina terdengar gemetar. Aku mengerutkan kening. "Kenapa, Win? Ada apa?" Sejenak, hanya ada keheningan di antara kami. Aku bisa mendengar napasnya yang tidak beraturan, seolah-olah dia sedang menahan tangis. "Aku hamil, Din. Dan keluarganya nggak mau tanggung jawab. Orang tuaku marah besar. Mereka suruh aku pulang ke kampung." Jantungku berdegup lebih cepat. Aku tidak pernah menyangka akan mendengar kabar seperti ini darinya. Wina adalah salah satu orang yang dulu paling keras menegurku karena tidak pulang. Dia yang dulu mengatakan bahwa aku terlalu sibuk bekerja dan melupakan keluarga. Dan sekarang, dia menghadapi masalah yang jauh lebih besar dari sekadar tidak bisa mudik. Aku menghela napas panjang. Aku ingin marah, ingin mengingatkannya tentang bagaimana dia memperlakukan aku saat itu. Tapi aku juga tahu, saat ini bukan waktunya untuk membalas dendam. "Kamu sudah cerita ke orang tuamu?" Tanyaku akhirnya. "Sudah." Mereka kecewa. Mereka bilang aku mempermalukan keluarga. Aku nggak tahu harus gimana, Din. Aku takut. Aku menutup mata, mencoba meredakan berbagai emosi yang berkecamuk dalam diriku. Aku ingin menolongnya, tapi aku juga tidak bisa begitu saja melupakan bagaimana mereka memperlakukanku. "Win, kamu butuh seseorang di sampingmu sekarang. Keluargamu mungkin marah, tapi mereka tetap orang tuamu. Pulanglah ke kampung dulu, cari ketenangan," ucapku akhirnya. Wina tidak langsung menjawab, tapi aku bisa mendengar napasnya yang perlahan mulai lebih teratur. "Terima kasih, Din. Maaf ya, kalau kemarin kata-kataku sempat jahat sama kamu." Aku tidak langsung membalas. Aku masih belum bisa benar-benar memaafkan, tapi setidaknya, aku bisa mengerti bahwa dia sedang dalam kesulitan. Setelah telepon berakhir, aku menatap langit-langit kamar kosku. Dalam waktu singkat, dua sepupuku yang dulu menghakimi keputusanku kini berada dalam kondisi yang jauh lebih sulit. Mereka yang dulu selalu merasa lebih baik dariku kini dihadapkan pada kenyataan pahit. Aku tidak tahu apakah ini takdir atau sekadar kebetulan. Tapi yang jelas, aku mulai menyadari bahwa hidup memang selalu berputar. Beberapa minggu setelah kejadian itu, aku menerima telepon dari ibu. Aku kaget, karena sejak aku kembali ke kota, ini pertama kalinya beliau menghubungiku lebih dulu. Aku mengangkat telepon dengan hati-hati. "Dinda, ayahmu sudah 2 bulan ini nggak kerja." Suara ibu terdengar lelah. Aku terdiam. "Kenapa nggak bilang dari dulu, Bu?" Tanyaku dengan nada sedikit kesal. "Kami pikir bisa cari cara sendiri. Tapi sekarang kami mulai kesulitan. Hutang di warung sudah numpuk. Dan adik-adikmu juga butuh uang buat sekolah. Bisa kirim uang lebih bulan ini." Aku menelan ludah. Rasanya campur aduk. Dulu, aku yang dianggap tidak peduli. Aku yang disalahkan karena lebih memilih bekerja di kota. Tapi sekarang, mereka justru datang padaku saat butuh bantuan. "Aku usahakan, Bu," jawabku akhirnya. Hening sejenak sebelum ibu berbicara lagi. "Maaf, Nak. Maaf kalau kemarin ibu keras sama kamu." Aku memejamkan mata,
mencoba menahan air mata yang tiba-tiba ingin jatuh. Aku tidak menyangka akan mendengar kata-kata itu. Ibu tahu, sekarang kamu yang paling bisa diandalkan. Kamu benar, pekerjaan itu penting. Maaf kalau dulu ibu nggak mau ngerti. Hatiku terasa sesak. Aku ingin marah, tapi di saat yang sama, aku juga ingin menangis karena akhirnya, untuk pertama kalinya, mereka mengerti. Aku menarik napas dalam-dalam dan berkata pelan, aku nggak pernah meninggalkan keluarga, Bu. Aku cuma ingin kita semua punya kehidupan yang lebih baik. Di seberang sana, aku mendengar suara tangis ibu yang tertahan. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa tidak lagi sendirian. Setelah panggilan telepon dari ibu, aku merasa lega sekaligus semakin terbebani. Lega karena akhirnya mereka memahami perjuanganku, tetapi juga terbebani karena sekarang, aku tahu bahwa keluarga benar-benar bergantung padaku. Ayah yang sudah tidak bekerja selama 2 bulan, adik-adik yang masih butuh biaya sekolah, hutang yang menumpuk di warung, semua itu kini ada di pundakku. Malam itu aku tidak bisa tidur. Aku hanya berbaring di tempat tidur, menatap langit-langit kamar kos yang terasa semakin sempit. Seharusnya aku merasa bangga karena bisa menjadi harapan keluarga, tetapi yang kurasakan justru tekanan yang begitu besar. Aku mulai berpikir, apakah aku benar-benar mampu menjalani ini semua? Aku bekerja di perusahaan ini belum genap 1 tahun. Gajiku masih terbilang standar untuk hidup di kota besar. Selama ini aku memang rutin mengirim uang ke kampung, tetapi dengan kondisi sekarang, aku harus mengirim lebih banyak lagi. Itu berarti aku harus mengurangi banyak hal untuk diriku sendiri, hiburan, tabungan, bahkan mungkin makanan sehari-hari. Aku menghela napas panjang. Aku tidak punya pilihan lain. Ini adalah konsekuensi dari menjadi satu-satunya anggota keluarga yang bisa diandalkan. Keesokan harinya, aku berangkat kerja dengan perasaan yang berat. Biasanya, aku selalu berusaha fokus dan profesional di kantor, tetapi kali ini pikiranku terus melayang ke rumah. Aku tidak bisa berhenti memikirkan bagaimana kondisi ayah dan ibu di kampung. Bagaimana mereka menghadapi orang-orang yang mungkin menanyakan soal hutang? Bagaimana adik-adikku menjalani hari-hari mereka tanpa uang saku yang cukup? Di jam istirahat, aku duduk sendirian di pantry kantor, menatap layar ponsel yang menampilkan saldo rekeningku. Aku menghitung-hitung, mencoba mencari cara agar tetap bisa bertahan tanpa harus mengorbankan kebutuhan keluarga. Tiba-tiba, seorang rekan kerja, Rina, bukan sepupuku, tapi teman satu divisi, duduk di sebelahku. Dia melirik ke arah ponselku lalu tersenyum kecil. Lagi pusing mikirin duit, Din? Tanyanya. Aku terkejut, tetapi hanya bisa tersenyum lemah. Kelihatan ya. Dia mengangguk. Aku juga pernah ada di posisi itu. Waktu dulu aku harus bantu biaya pengobatan ayahku. Aku sampai kerja sampingan di malam hari. Aku menoleh padanya. Kerja sampingan? Di mana? Freelance online. Macam-macam sih, mulai dari jadi asisten virtual, nulis artikel, sampai desain grafis. Lumayan buat nambah pemasukan tanpa harus resign dari kantor. Aku berpikir sejenak. Aku memang tidak bisa meninggalkan pekerjaan ini, tetapi kalau bisa mendapatkan tambahan penghasilan dari kerja sampingan, itu mungkin bisa sedikit meringankan beban keuanganku. Gimana cara mulainya? Tanyaku. Mulai tertarik. Rina lalu menjelaskan bagaimana dia dulu mencari pekerjaan sampingan lewat platform freelancer. Dia bahkan menawarkan untuk membantuku membuat akun dan memberikan tips agar bisa mendapatkan klien lebih cepat. Untuk pertama kalinya sejak menerima kabar dari ibu, aku merasa sedikit lebih tenang. Setidaknya, sekarang aku punya solusi. Namun, sebelum aku benar-benar memulai pekerjaan sampingan, sebuah kabar lain datang dari kampung yang kembali menghantamku. Malam itu, saat aku baru selesai makan malam dan duduk di depan laptop untuk mencari pekerjaan freelance, ponselku bergetar. Nama ibu muncul di layar. Aku langsung mengangkatnya. Halo, Bu. Suara ibu terdengar berat, seolah-olah dia baru saja menangis. Dinda, ayahmu sakit. Dia pingsan sore tadi. Sekarang lagi dibawa ke puskesmas. Jantungku berdegup kencang. Sakit apa, Bu? Belum tahu. Tapi mungkin karena tekanan darahnya naik. Dia banyak pikiran sejak nggak kerja.
Aku menggigit bibir, berusaha menahan kepanikan yang mulai merayap. Aku ingin segera pulang, ingin berada di samping ayah dan memastikan dia baik-baik saja. Tetapi aku sadar, aku tidak bisa begitu saja meninggalkan pekerjaanku di kota. Bu, ayah sekarang gimana? Ada yang nemenin? Tanyaku, berusaha tetap tenang. Ada pamanmu. Tapi kita nggak tahu apakah dia harus dirawat lebih lama atau bisa langsung pulang. Aku mengangguk, meskipun tahu ibu tidak bisa melihatnya. Bu, kalau butuh biaya untuk berobat, kasih tahu aku, ya? Aku bakal kirim uang besok pagi. Ibu terdiam sejenak, lalu berkata dengan suara lirih, "Makasih, Nak. Ibu nggak tahu harus gimana kalau kamu nggak ada." Air mata mulai menggenang di mataku. Aku menutup mata, mencoba menahan emosi yang membuncah. Aku seharusnya senang mendengar ibu akhirnya mengaku membutuhkanku. Tetapi di saat yang sama, aku merasa semakin terbebani. Setelah menutup telepon, aku terduduk lemas di kursi. Dadaku terasa begitu berat. Aku tidak tahu apakah aku benar-benar kuat menghadapi semua ini sendirian. Aku ingin pulang. Aku ingin berada di sana bersama mereka. Tapi aku juga tahu, jika aku meninggalkan pekerjaanku sekarang, maka aku tidak akan bisa membantu mereka secara finansial. Aku merasa terjebak. Aku menatap layar laptop yang masih menampilkan situs pekerjaan freelance. Aku sadar, aku tidak bisa menyerah sekarang. Jika aku tidak bisa membantu mereka secara fisik, maka aku harus membantu mereka dengan cara lain. Aku menghapus air mata yang jatuh di pipiku dan mulai mengetik lamaran untuk pekerjaan sampingan. Aku tidak boleh berhenti. Aku harus tetap bertahan, demi mereka. Malam itu, aku tidur dengan hati yang penuh beban. Tapi satu hal yang aku tahu, aku tidak akan menyerah. Aku akan terus berjuang, bagaimanapun sulitnya. Malam terasa begitu panjang setelah kabar tentang ayah yang jatuh sakit. Aku berbaring di tempat tidur, menatap langit-langit kamar kos dengan perasaan yang campur aduk. Kepalaku penuh dengan pertanyaan dan dilema yang terus berputar. Apakah aku harus pulang ke kampung sekarang juga? Tapi bagaimana dengan pekerjaanku? Bagaimana dengan gaji bulan ini? Jika aku memaksakan diri pulang, aku bisa kehilangan pekerjaanku. Dan itu berarti aku juga kehilangan satu-satunya sumber pendapatan yang bisa membantu keluarga. Aku menghela napas panjang. Ingin rasanya menutup mata dan berharap semua ini hanyalah mimpi buruk yang akan hilang begitu aku bangun keesokan harinya. Tapi aku tahu, ini bukan mimpi. Ini kenyataan yang harus kuhadapi. Di dalam hatiku, ada dorongan kuat untuk segera pulang. Aku ingin melihat ayah dengan mata kepalaku sendiri, memastikan bahwa beliau baik-baik saja. Aku ingin ada di samping ibu yang pasti sangat khawatir dan kelelahan menghadapi semua ini sendirian. Tetapi aku juga tahu, realitas hidup tidak semudah itu. Tidak ada pilihan yang benar-benar mudah atau tanpa konsekuensi. Setelah lama berpikir, aku akhirnya mengambil ponsel dan mengirim pesan ke ibu. "Bu, aku usahakan pulang secepatnya. Kalau ayah butuh sesuatu, kasih tahu aku, ya." Pesan terkirim, tetapi tidak langsung dibalas. Mungkin ibu sedang sibuk mengurus ayah di puskesmas. Atau mungkin beliau terlalu lelah untuk sekadar memeriksa ponselnya. Aku hanya bisa menunggu. Keesokan paginya, aku datang ke kantor dengan wajah yang lebih pucat dari biasanya. Kurang tidur dan terlalu banyak berpikir membuat tubuhku terasa lemas. Aku berjalan menuju meja kerja dengan langkah berat, berharap hari ini akan berlalu dengan cepat. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Pekerjaan semakin menumpuk. Dan atasan tiba-tiba meminta laporan tambahan yang harus diselesaikan hari itu juga. Aku tidak bisa menunjukkan kelemahanku di depan mereka, jadi aku berusaha sekuat tenaga tetap fokus. Siang harinya, saat aku sedang sibuk mengetik laporan, ponselku kembali bergetar. Aku melirik layar dan melihat nama ibu. Tanpa berpikir panjang, aku segera mengangkatnya. "Halo, Bu? Gimana keadaan ayah?" Tanyaku, sedikit panik. Di seberang sana, suara ibu terdengar lelah. "Sudah lebih baik, Nak. Tapi dokter bilang dia harus banyak istirahat. Dia nggak boleh terlalu banyak pikiran atau kecapean." Aku mengangguk, meskipun tahu ibu tidak bisa melihatnya. "Syukurlah, Bu. Aku akan cari cara buat pulang dalam waktu dekat."
Hening sejenak sebelum ibu berkata pelan. Kamu nggak usah buru-buru, nak. Yang penting, kamu tetap kerja di sana. Ayah juga bilang, jangan sampai kamu kehilangan pekerjaan gara-gara ini. Aku terdiam. Hatiku terasa semakin berat. Jadi, sekarang mereka mengerti betapa pentingnya pekerjaanku? Betapa sulitnya aku berjuang sendirian di kota demi mereka? Tapi, Bu, aku ingin pulang, ucapku lirih. Kami tahu, nak, tapi kamu harus bertahan. Kami butuh kamu di sana, supaya kita semua bisa tetap hidup. Air mata mulai menggenang di mataku. Aku menunduk, berusaha menahan emosi yang meledak-ledak di dalam dadaku. Aku ingin pulang. Aku ingin ada di sana. Tetapi aku juga tahu, ibu benar. Jika aku menyerah sekarang, bagaimana mereka akan bertahan? Setelah menutup telepon, aku hanya bisa duduk diam di kursiku, menatap layar komputer tanpa benar-benar melihatnya. Sekarang, aku merasa lebih terjebak daripada sebelumnya. Hari-hari setelah keputusan untuk tetap bertahan di kota terasa semakin berat. Aku mulai menjalani rutinitas baru yang jauh lebih melelahkan. Bekerja penuh waktu di kantor, lalu melanjutkan pekerjaan sampingan sebagai freelancer di malam hari. Waktu tidurku berkurang drastis, tetapi aku tidak punya pilihan lain. Setiap rupiah yang bisa kukumpulkan sangat berarti bagi keluarga di kampung. Aku seringkali terjaga hingga larut malam, duduk di depan laptop dengan mata yang hampir tak sanggup terbuka. Kadang-kadang, aku terbangun di pagi hari dengan posisi masih duduk, kepalaku terkulai di atas meja. Tubuhku mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan yang luar biasa, pusing, kurang nafsu makan, bahkan terkadang dada terasa sesak. Tapi aku terus memaksakan diri. Aku harus kuat, karena keluargaku bergantung padaku. Setiap kali aku mendapatkan bayaran dari pekerjaanku, aku langsung mentransfer sebagian besar uang itu ke rekening ibu. Aku tidak peduli jika uang yang tersisa untukku hanya cukup untuk makan seadanya. Yang penting, mereka di kampung bisa bertahan. Suatu malam, saat aku baru saja selesai mengerjakan proyek freelance, ponselku berbunyi. Sebuah pesan masuk dari ibu. Nak, uangnya sudah ibu terima. Makasih banyak. Ya, ibu tahu kamu pasti kerja keras buat ini. Maaf kalau dulu ibu pernah salah paham sama kamu. Aku menatap layar ponsel dengan mata yang berkaca-kaca. Aku ingin membalas pesan itu dengan mengatakan bahwa aku baik-baik saja, bahwa aku sanggup menghadapi semua ini. Tapi jujur saja, aku sendiri tidak yakin dengan ucapanku. Aku hanya bisa tersenyum lemah dan membalas. Nggak apa-apa, Bu. Yang penting, ibu dan ayah sehat. Meskipun aku mulai terbiasa dengan beban ini, ada satu hal yang semakin terasa menyakitkan, kesepian. Aku hidup sendiri di kota besar, jauh dari keluarga. Aku tidak punya banyak teman dekat karena hampir seluruh waktuku habis untuk bekerja. Setiap kali aku pulang ke kos di malam hari, suasana sunyi di kamar terasa begitu menekan. Tidak ada suara orang berbicara, tidak ada canda tawa, hanya suara kipas angin yang berdengung pelan. Aku rindu suasana rumah, rindu mendengar suara ayah yang selalu menanyakan kabarku, rindu melihat senyum ibu saat memasak di dapur, dan rindu bermain dengan adik-adikku. Namun, yang paling menyakitkan adalah kenyataan bahwa aku tidak bisa kembali ke rumah kapanpun aku mau. Aku hanya bisa membayangkan bagaimana keadaan mereka di kampung, tanpa bisa benar-benar ada di sana. Aku mencoba mengalihkan pikiranku dengan bekerja lebih keras. Tetapi ada kalanya rasa sepi itu begitu kuat hingga aku merasa ingin menyerah. Malam itu, aku membuka galeri ponsel dan melihat foto-foto lama keluargaku. Foto terakhir yang kuambil bersama mereka adalah saat aku pulang setahun yang lalu, sebelum semua konflik ini terjadi. Aku masih ingat bagaimana tatapan kecewa mereka ketika aku mengatakan bahwa aku tidak bisa mudik saat Lebaran. Waktu itu, aku merasa begitu sakit hati karena dikucilkan. Tapi sekarang, setelah semuanya berubah, aku justru merindukan mereka lebih dari apapun. Aku memejamkan mata dan menghela napas panjang. Aku tahu, aku harus tetap kuat. Tidak ada pilihan lain. Beberapa minggu kemudian, di tengah kesibukanku yang semakin menggila, sebuah kejadian mengejutkan terjadi. Saat sedang bekerja di kantor, aku menerima telepon dari nomor yang tidak dikenal. Awalnya, aku ragu untuk mengangkatnya, tetapi karena panggilan itu terus berulang,
Akhirnya aku menjawabnya. Halo. Di seberang sana, suara seorang pria terdengar. Dinda? Ini aku, Paman Rudi. Aku terkejut. Paman Rudi adalah kakak ayah yang selama ini tinggal di kota lain. Kami jarang berkomunikasi, jadi aku heran mengapa tiba-tiba dia meneleponku. Ada apa, Paman? Tanyaku, sedikit cemas. Suara Paman terdengar ragu-ragu, seolah-olah sedang mencari kata-kata yang tepat. Dinda, kamu sudah dengar kabar soal ayahmu? Jantungku berdebar keras. Apa maksudnya, Paman? Bukankah ayah sudah membaik? Hening sejenak. Lalu, suara Paman terdengar lebih serius. Dinda, ayahmu kambuh lagi. Kali ini lebih parah. Dia harus dirawat di rumah sakit. Aku merasa dunia seakan berhenti berputar. Kenapa ibu nggak kasih tahu aku? Tanyaku dengan suara gemetar. Ibumu nggak mau kamu panik. Dia tahu kamu sudah cukup terbebani di kota. Tapi Dinda, ini sudah serius. Ayahmu butuh penanganan lebih lanjut. Dan mereka butuh biaya yang lebih besar. Aku menggigit bibir, menahan emosi yang meledak di dalam dadaku. Aku tidak bisa lagi berpikir jernih. Satu-satunya hal yang ada di kepalaku saat ini adalah bagaimana caranya agar aku bisa segera pulang. Aku akan cari cara, Paman, jawabku akhirnya. Aku akan pulang. Setelah menutup telepon, aku terduduk lemas di kursiku. Sekarang aku benar-benar dihadapkan pada pilihan sulit. Jika aku pergi sekarang, ada kemungkinan pekerjaanku akan terancam. Tapi jika aku tetap bertahan di sini, bagaimana jika sesuatu yang lebih buruk terjadi pada ayah? Aku merasa seperti terjebak di antara dua dunia. Dunia pekerjaan yang menjamin kelangsungan hidup keluarga, dan dunia keluargaku sendiri yang sedang membutuhkan kehadiranku. Aku menatap layar komputer di depanku, tetapi pikiranku sudah melayang jauh. Aku tahu aku tidak bisa menunda keputusan ini lebih lama lagi. Aku harus memilih, dan apapun risikonya, aku harus siap menerimanya. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan, aku benar-benar merasa tidak sanggup menghadapi semuanya sendirian. Aku ingin menangis, tetapi aku bahkan sudah terlalu lelah untuk sekadar meneteskan air mata. Aku menatap tiket kereta di layar ponselku dengan perasaan yang bercampur aduk. Setelah semalaman berpikir, akhirnya aku memutuskan untuk pulang, meskipun aku tahu risikonya sangat besar. Aku tidak punya cukup cuti, dan jika aku pergi begitu saja, bisa saja pekerjaanku di perusahaan ini terancam. Tapi di sisi lain, ayahku sedang sakit parah, dan keluargaku membutuhkan aku lebih dari sebelumnya. Jari-jariku gemetar saat hendak menekan tombol konfirmasi pembelian tiket. Aku merasa seperti sedang mempertaruhkan masa depanku sendiri. Selama ini, aku berusaha keras untuk bisa bertahan di kota, menahan semua kesepian dan tekanan demi memastikan keluargaku bisa hidup dengan layak. Tapi sekarang, apa gunanya semua itu jika aku bahkan tidak bisa ada di samping mereka di saat mereka benar-benar membutuhkan aku? Aku akhirnya menghela napas panjang dan menekan tombol konfirmasi. Dalam hitungan detik, notifikasi pemesanan tiket masuk ke ponselku. Aku akan pulang malam ini juga. Namun, keputusan itu bukan akhir dari segalanya. Aku masih harus menghadapi atasan dan menjelaskan situasiku. Aku melangkah ke ruangan manajer dengan perasaan was-was, berharap dia akan memahami keadaanku. Dinda, ini mendadak sekali, ujar manajerku dengan nada serius setelah aku menjelaskan semuanya. Kamu tahu kalau kamu pergi sekarang tanpa cuti resmi, ini bisa berakibat buruk pada posisimu di perusahaan ini, bukan? Aku mengangguk lemah. Saya tahu, Pak. Tapi ini keluarga saya. Ayah saya sedang sakit parah, dan saya satu-satunya yang bisa membantu mereka. Manajer menghela napas, lalu bersandar di kursinya. Dia tampak berpikir keras. Aku menahan napas, menunggu keputusannya. Baiklah, akhirnya dia berkata, aku tidak bisa memberimu cuti resmi karena ini di luar kebijakan perusahaan. Tapi aku juga tidak bisa menghalangimu. Kalau kamu harus pergi, pergilah. Aku hanya berharap kamu bisa kembali secepat mungkin. Aku menatapnya dengan penuh rasa terima kasih. Terima kasih, Pak. Saya janji akan kembali secepatnya. Saat keluar dari ruangan itu, aku merasa lega, tetapi sekaligus takut.
Aku memang diizinkan pergi, tetapi tidak secara resmi. Itu berarti, jika ada sesuatu yang terjadi di kantor selama aku pergi, posisiku bisa saja digantikan. Aku mempertaruhkan semuanya untuk bisa pulang. Namun, aku tahu aku tidak punya pilihan lain. Keluarga adalah prioritas utama, dan aku harus ada untuk mereka sekarang. Malam itu, aku naik kereta terakhir menuju kampung halaman. Perjalanan 10 jam di atas kereta terasa lebih panjang dari biasanya. Aku tidak bisa tidur. Pikiranku terus melayang ke berbagai kemungkinan yang bisa terjadi saat aku tiba di rumah. Bagaimana kondisi ayah sekarang? Apakah aku sudah terlambat? Apakah mereka akan menyalahkanku lagi karena baru datang sekarang? Aku menatap keluar jendela, melihat lampu-lampu jalan yang berpendar di tengah kegelapan malam. Rasanya sudah lama sekali sejak terakhir kali aku pulang. Aku ingat betapa dulu aku sering bersemangat setiap kali pulang ke kampung, membayangkan suasana rumah yang hangat, makanan ibu yang selalu kurindukan, dan kebersamaan dengan keluarga. Tapi kali ini, rasanya berbeda. Aku pulang dengan perasaan cemas, takut bahwa aku akan terlambat, takut bahwa yang menyambutku bukan lagi kebahagiaan, melainkan kesedihan. Setelah sampai, aku menatap rumah kami masih tampak sama seperti terakhir kali aku melihatnya, tetapi suasananya terasa berbeda. Lebih sunyi, lebih suram. Aku buru-buru masuk ke dalam rumah, dan di ruang tengah, aku melihat ibu sedang duduk dengan wajah penuh kelelahan. Saat dia melihatku, matanya langsung membesar, seolah tidak percaya aku benar-benar ada di sana. "Dinda," suaranya bergetar. Aku langsung berlari dan memeluknya erat. "Ibu, aku pulang." Tangis kami pecah. Aku bisa merasakan betapa berat beban yang selama ini ibu tanggung sendirian. Dia mungkin mencoba kuat, tetapi aku tahu dia juga butuh seseorang di sampingnya. "Ayah di mana, Bu?" tanyaku pelan. Ibu mengusap air matanya dan menunjuk ke kamar. "Dia di dalam. Sudah lebih baik sekarang, tapi masih sangat lemah." Aku berjalan perlahan ke dalam kamar dan melihat ayah terbaring di tempat tidur. Wajahnya pucat, tubuhnya tampak lebih kurus dari terakhir kali aku melihatnya. Aku menelan ludah, menahan air mata yang hampir jatuh lagi. "Ayah," panggilku lirih. Mata ayah perlahan terbuka, dan saat dia melihatku, ada seulas senyum tipis di wajahnya. "Dinda, kamu pulang." Aku menggenggam tangannya erat. "Maaf, Yah, aku terlambat." Ayah menggeleng pelan. "Kamu tidak terlambat. Yang penting, kamu ada di sini sekarang." Aku tidak bisa menahan tangisku lagi. Aku merasa begitu lega bisa melihat ayah lagi, tetapi di sisi lain, aku juga merasa bersalah karena baru bisa datang sekarang. Semua perjuanganku di kota selama ini terasa sia-sia jika aku tidak bisa ada di sampingnya saat dia membutuhkanku. Malam itu, setelah membantu ibu menyiapkan makan malam, aku duduk sendirian di teras rumah. Aku memandang langit malam yang bertabur bintang, sesuatu yang jarang bisa kulihat di kota. Ada banyak hal yang berkecamuk di pikiranku. Aku tahu bahwa aku tidak bisa tinggal di kampung selamanya, tapi aku juga tidak bisa begitu saja pergi tanpa merasa bersalah. Saat sedang tenggelam dalam pikiranku sendiri, tiba-tiba aku mendengar suara langkah kaki. Aku menoleh dan melihat ibu berjalan mendekat, membawa secangkir teh hangat. Dia duduk di sebelahku, meletakkan cangkir itu di atas meja kecil di antara kami. "Kamu kelihatan banyak pikiran, Nak," kata ibu pelan. Aku tersenyum lemah. "Aku hanya bingung, Bu. Aku ingin membantu keluarga, tapi aku juga tidak bisa meninggalkan pekerjaanku di kota begitu saja." Ibu menghela napas panjang, lalu menatapku dengan mata yang penuh pengertian. "Ibu tahu kamu sudah berkorban banyak untuk kami, Dinda. Dan ibu juga tahu kalau selama ini kami terlalu keras padamu. Kami dulu berpikir kamu lebih mementingkan pekerjaan daripada keluarga, tapi sekarang kami sadar, tanpa kamu, entah bagaimana kami bisa bertahan." Aku menelan ludah, mencoba menahan air mata yang tiba-tiba menggenang di mataku. Aku tidak menyangka ibu akan mengatakan hal itu. "Ibu menyesal pernah menyalahkan kamu, Nak," lanjutnya dengan suara lirih. "Dulu kami berpikir bahwa yang terpenting adalah kebersamaan, bahwa kamu harus selalu ada di sini. Tapi kami lupa, kamu juga sedang berjuang, bahkan lebih keras daripada kami."
Aku menggenggam tangan ibu erat-erat. Aku nggak pernah marah sama ibu dan ayah. Aku hanya ingin kalian mengerti. Aku melakukan semua ini bukan karena aku ingin menjauh. Aku melakukan ini karena aku ingin kalian hidup lebih baik. Ibu mengangguk, air mata mulai mengalir di pipinya. Ibu mengerti sekarang, nak, dan ibu bangga padamu. Sekarang kamu kembali fokus pada pekerjaanmu agar bisa membantu keluarga lagi ya. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak konflik itu terjadi, aku merasa sedikit lebih ringan. Luka yang selama ini menganga perlahan mulai sembuh, meskipun aku tahu bekasnya tidak akan hilang begitu saja. Hari itu, aku akhirnya memutuskan, aku akan kembali ke kota dan melanjutkan hidupku di sana. Aku tahu keputusan ini tidak mudah, tapi aku juga tahu bahwa aku harus melangkah maju. Esok hari kepulanganku tiba, suasana di rumah terasa begitu berat. Aku telah menghabiskan waktu sebaik mungkin bersama keluarga, tetapi tetap saja, rasanya masih belum cukup. Ibu terus memasukkan makanan ke dalam tasku, seolah takut aku akan kelaparan di kota. Bawa ini juga, nak. Siapa tahu di sana kamu nggak sempat masak. Aku tertawa kecil, meskipun hatiku terasa sesak. Bu, tasku sudah penuh. Nanti malah nggak muat baju-bajuku. Ibu tersenyum, tetapi matanya berkaca-kaca. Ibu hanya ingin kamu tetap sehat di sana. Aku memeluknya erat. Aku janji, Bu, aku akan baik-baik saja. Saat berpamitan dengan ayah, dia menepuk bahuku dengan lembut. Jangan khawatirkan kami terlalu banyak, Dinda. Fokuslah pada hidupmu. Kami akan selalu mendukungmu dari sini. Aku mengangguk, menahan air mata yang hampir jatuh. Aku akan pulang lagi saat ada waktu. Yah. Ketika aku naik ke dalam bus, aku menoleh ke belakang dan melihat mereka berdiri di depan rumah, melambaikan tangan. Aku tahu bahwa perpisahan ini tidak akan berlangsung selamanya, tetapi tetap saja, rasanya begitu menyakitkan. Saat bus mulai bergerak, aku menatap keluar jendela dan menghembuskan napas panjang. Aku telah mengambil keputusan, dan sekarang, aku harus menjalani konsekuensinya. Aku tidak tahu apa yang menantiku di kota, tetapi satu hal yang pasti, aku akan terus berjuang, untuk diriku sendiri, dan untuk mereka. Aku mungkin tidak bisa selalu ada di samping mereka, tetapi itu tidak berarti aku berhenti menjadi bagian dari keluarga ini. Aku akan terus berusaha, karena bagaimanapun juga, keluarga tetaplah keluarga, meskipun jarak dan waktu terkadang memisahkan kami.